warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Teknologi Industri adalah salah satu jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi ITS UNU Pekalongan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk saksikan profil jurusan Teknologi Industri berikut ini. Program studi Teknologi Industri ITS UNU Pekalongan sendiri berdiri pada tahun 2019 bersamaan dengan 3 prodi yang lain, yaitu Teknologi Komputer, Teknologi Informasi, dan Fisika. Teknologi Industri sendiri mempunyai definisi, yaitu suatu program ilmu keteknikan yang berfokus pada desain atau perancangan, kemudian pada improvement atau pengembangan, yang terakhir adalah pada instalasi atau penggabungan sebuah sistem. Nah, sistem sendiri sebenarnya terdiri dari banyak unsur atau elemen. Salah satunya adalah manusia, kemudian material, kemudian peralatan, kemudian informasi dan energi. Mengapa diperlukan teknik industri? Karena supaya elemen-elemen tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun profil lulusan Teknologi Industri ITS UNU Pekalongan ada 3, yaitu Technical Engineer, kemudian yang kedua adalah Area Manajemen, dan yang ketiga adalah Technopreneur. Nah, profil pertama yaitu Technical Engineer, yaitu lulusan Teknologi Industri diharapkan dapat menguasai segala ilmu teknik yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri. Yang pertama bisa dari menguasai quality control, kemudian yang kedua bisa mengoptimasi sebuah sistem, dan yang ketiga bisa merancang sebuah sistem, dan yang terakhir adalah memadukan sistem yang ada. Adapun yang kedua yaitu area manajemen, yaitu diharapkan program studi lulusan Teknologi Industri dapat mengoptimalkan sebuah sistem perusahaan atau yang disebut dengan organisasi perusahaan, karena di dalam mata kuliah sendiri sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk mengoptimalkan sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah Technopreneur, yaitu lulusan prodi Teknologi Industri didorong untuk berwirausaha, karena di dalam mata kuliahnya juga sudah terdapat sekali banyak sekali mata kuliah yang berhubungan dengan bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan suatu peluang bisnis, dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan suatu bisnis. Baik, untuk sistem mata kuliah atau sistem perkuliahan pada program studi Teknologi Industri ITS UNU Pekalongan sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu dengan praktek dan teori. Tetapi karena program studi Teknologi Industri ITS UNU Pekalongan merupakan program sarjana S1, maka komposisinya yaitu 60% untuk teori dan 40% untuk praktek. Kemudian konsentrasi dari Teknologi Industri ITS UNU Pekalongan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ergonomi. Ergonomi sendiri merupakan cabang ilmu dalam teknologi industri yang bertujuan untuk menyelaraskan atau menyelaraskan antara manusia dengan lingkungan kerjanya maupun dengan tempat kerjanya. Yang kedua adalah manufaktur. Manufaktur sendiri adalah proses pembuatan suatu barang dari raw material atau barang mentah menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah manajemen rekayasa. Manajemen rekayasa sendiri merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengoptimalkan suatu proses. Yang mungkin proses itu sekarang sudah berjalan, tetapi dilihat dari kacamata teknologi industri belum optimal, maka oleh sebab itu perlu adanya suatu perbaikan atau improvement. Kegiatan perkuliahan tidak akan maksimal tanpa adanya fasilitas penunjang. Oleh karena itu, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Sains dan Teknologi ITS UNU Pekalongan menyediakan berbagai fasilitas tertentu. Apa saja sih fasilitas tersebut? Yuk kita lihat.
program studi teknologi ITS Pekalongan mempunyai beberapa lab atau laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi, yaitu laboratorium yang bertujuan untuk mensimulasikan atau melakukan eksperimen bagaimana manusia berinteraksi dengan tempat kerjanya. Di laboratorium ini berisi salah satunya adalah kursi antropometri. Kursi ini digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia yang biasanya akan digunakan untuk merancang suatu alat yang digunakan untuk keperluan manusia itu sendiri. Contohnya adalah kursi pada mobil, tingginya itu berapa, itu semua akan diukur kesesuaiannya dengan kursi antropometri tersebut. Yang kedua adalah kita juga mempunyai laboratorium manufaktur. Nah, laboratorium manufaktur ini digunakan untuk pembelajaran bagaimana mahasiswa membuat sesuatu produk dari mula-mula dari raw material atau bahan mentah sehingga menjadi suatu produk yang dapat digunakan. Yang ketiga adalah lab CNC. Nah, lab CNC sendiri itu merupakan lab yang hampir mirip sebenarnya dengan lab manufaktur, tetapi dia lebih canggih. Kecanggihannya yaitu dari segi otomatisasinya. Jadi ketika di lab manufaktur kita melakukan proses produksi dengan cara manual, tetapi ketika kita di CNC, di lab CNC kita melakukan produksi suatu bahan atau suatu alat dengan menggunakan bantuan komputer. Jadi kita memasukkan kode atau input kode dan kemudian komputer tersebut memproses sesuai dengan kode yang kita masukkan. Dan yang terakhir adalah lab komputer. Pada lab komputer ini digunakan juga untuk melakukan simulasi, yaitu supaya kita lebih efisien. Jadi kita tidak perlu terjun langsung ke dunia nyata untuk melakukan percobaan, tetapi cukup dengan simulasi. Dan di sini banyak sekali software yang digunakan untuk simulasi ataupun desain. Salah satunya adalah CATIA, kemudian ada Odoo, yaitu untuk melakukan modul ERP atau bagaimana cara kita mengelola sebuah sumber daya. Dan yang terakhir ada software yang digunakan untuk perancangan, untuk simulasi atau untuk mengoptimalkan. Contohnya adalah software POM atau software WinGSB. Demikianlah profil jurusan Teknologi Industri ITS Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.